Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Agustina Ambar Pertiwi MPD, pada mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Alhamdulillah sudah masuk pertemuan kedua ya. Topik yang akan kita kaji hari ini adalah variabel dan pengumpulan data. Sebelumnya silakan berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan variabel. Kemudian kalian juga diharapkan mampu memahami berbagai macam variabel penelitian, karena variabel penelitian itu ada banyak pengklasifikasiannya. Jadi harapannya nanti kalian paham dan mengerti apa aja sih berbagai macam variabel penelitian itu. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu memahami di dalam penelitian variabel itu seperti apa, jenisnya apa saja. Setelah kalian memahami jenis-jenis variabel penelitian, harapannya kalian dapat menentukan variabel yang ada di dalam sebuah penelitian. Kemudian yang terakhir, kalian memahami bagaimana sih pengumpulan data dalam penelitian sosial dan juga penelitian pendidikan. Memasuki tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami apa itu variabel. Sugiono tahun 2013, halaman 38, mendefinisikan variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang atau objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi yang namanya variabel ini ditetapkan oleh peneliti. Peneliti yang menetapkan nanti variabelnya apa? Apakah variabel yang independennya tentang objek apa, kemudian yang variabel dependennya juga tentang objek apa. Peneliti yang menentukan. Kemudian Purwanto tahun 2011 halaman 18 juga menyatakan bahwa variabel ini bersifat membedakan. Oleh karena itu harus memiliki sifat yang bervariasi. Nanti kita akan lihat sifat membedakan dan sifat yang bervariasi itu seperti apa sih? Variabel dalam penelitian pendidikan memiliki ciri. Yang pertama, variabel harus dapat diukur. Kemudian yang kedua, variabel membedakan satu objek dari yang lainnya. Dan yang ketiga, variabel memiliki nilai yang bervariasi. Jadi jelas ya, ketika suatu objek, suatu sifat, suatu atribut itu tidak dapat diukur, kemudian tidak dapat dibedakan dan tidak bervariasi, maka jelas bukan merupakan sebuah variabel. Kenapa? Ya karena variabel harus memiliki 3 ciri ini. Harus dapat diukur, kemudian dia bisa membedakan dan juga memiliki nilai yang bervariasi. Ciri variabel penelitian yang pertama, variabel harus dapat diukur. Boma dalam Purwanto tahun 2011 mendefinisikan bahwa variabel ini adalah sebuah operasionalisasi dari konsep atau sebuah konsep yang dioperasionalkan. Contohnya begini. Yang pertama adalah penampilan akademik. Penampilan akademik itu adalah sebuah konsep. Bagaimana sih penampilan akademik yang baik, yang bagus, yang menarik. Kemudian hasil belajar ini adalah variabel. Kenapa hasil belajar dikatakan sebagai variabel? Karena hasil belajar dapat diukur. Bagaimana cara mengukur hasil belajar? Dengan menggunakan tes, dengan mengerjakan soal. Ya, makanya di sini penampilan akademik, konsepnya, konsep pengajarnya, misalnya seorang guru bagaimana cara mengajarnya, apakah dengan menggunakan metode yang baik, kemudian diskusinya juga berjalan dengan baik, kemudian dia mengukur hasil belajarnya gimana. Maka hasil belajarnya akan diukur dengan menggunakan tes. Hasil belajarnya adalah variabel. Kemudian contoh yang kedua, belajar. Belajar ini juga sebuah konsep, bagaimana belajar yang tenang, yang baik, bagaimana belajar yang bermakna, ya. Kemudian strategi belajar ini adalah variabel. Maksudnya gimana? Strategi belajarnya yang seperti apa? Kan banyak tuh strategi belajar. Nah,
maka strategi belajar juga merupakan sebuah variabel. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa data variabel penelitian ini harus tampak dalam perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Contohnya tadi, prestasi belajar adalah jumlah jawaban benar yang dibuat siswa dalam mengerjakan sebuah tes. Artinya, prestasi belajar atau hasil belajar itu bisa diukur, maka dapat dikatakan mereka adalah sebuah variabel. Ciri yang kedua, variabel membedakan satu objek dari yang lainnya. Suatu objek itu menjadi bagian dari sebuah populasi karena memiliki satu karakteristik yang sama. Ya, misalnya mahasiswa TBI angkatan 2019 adalah sebuah populasi yang kelas, terserah mau kelas A, B, C, atau D gitu ya. Kenapa jadi mereka adalah sebuah populasi? Ya karena mereka sama-sama mahasiswa TBI, sama-sama angkatan 2019. Tetapi, meskipun kalian itu semua sama-sama mahasiswa TBI angkatan 2019, kalian itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, di sini makanya dikatakan objek-objek di dalam populasi dapat dibedakan satu sama lain di dalam variabel. Contohnya tadi ya, mahasiswa TBI ataupun mahasiswa biologi angkatan 2019 adalah sebuah populasi atau satu populasi, satu kelas gitu ya. Di dalam satu kelas itu, kalian pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, jenis kelamin jelas berbeda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kecuali dalam satu kelas itu perempuan semuanya atau laki-laki semuanya, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah variabel karena variabel itu harus membedakan, ya. Kemudian usia. Kan tidak mungkin dalam satu kelas, di kelas kalian umurnya sama, misalnya 20 tahun, semuanya nggak mungkin kan. Mungkin ada yang misalnya masih 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun, atau mungkin ada juga yang sudah 25 tahun karena kuliahnya telat. Karena usia itu sifatnya membedakan, berarti juga dapat kita jadikan sebagai variabel. Lalu agama. Nah, agama karena kita berada di UIN, otomatis kan agamanya Islam semua, maka agama dalam hal ini tidak bisa menjadi variabel. Kecuali misalnya kalian penelitian di kampus lain, di kampus non-muslim, misalnya bukan non-muslim sih, maksudnya di kampus negeri seperti ULM, kemudian STIKI PGRI, pokoknya kampus-kampus yang non-agama gitu, itu mungkin ada mahasiswa yang memiliki agama yang berbeda. Ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Nah, itu kalau jenis agamanya berbeda-beda, maka agama juga bisa dijadikan sebagai suatu variabel, ya. Kemudian kecerdasan. Di dalam satu kelas itu pasti ada mahasiswa yang pinter banget. Ada juga yang pinter, ada juga yang kurang pinter, dan ada juga yang biasa-biasa aja. Kan beda-beda. Makanya kecerdasan juga bisa dijadikan sebagai sebuah variabel. Pokoknya yang berbeda-beda, yang membedakan dalam sebuah populasi itu bisa dikatakan atau bisa dijadikan sebagai sebuah variabel. Ingat ya, kata kuncinya membedakan satu objek dengan objek yang lainnya. Kita lanjut, ciri yang ketiga, variabel mempunyai nilai yang bervariasi. Ini kata kuncinya bervariasi ya. Kalau di ciri yang kedua tadi kata kuncinya membedakan, maka di ciri yang ketiga adalah bervariasi. Variabel membedakan satu objek dengan objek lain dalam satu populasi, maka variabel harus mempunyai nilai yang bervariasi. Contohnya masih berkaitan dengan contoh pada ciri yang kedua. Ini contohnya tentang populasi mahasiswa yang terdiri dari 26 orang. Kemudian ditentukan variabelnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini akan menjadi variabel jika jenis kelaminnya bervariasi. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi kalau jenis kelaminnya misalnya semuanya perempuan atau semuanya laki-laki, maka jenis kelamin tidak bisa atau tidak dapat dijadikan sebagai sebuah variabel.
Sebagaimana halnya dengan statistika yang digolongkan menjadi berbagai jenis berdasarkan kriteria tertentu, maka variabel juga diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada 6 penggolongan variabel menurut Purwanto tahun 2011. Yang pertama, penggolongan variabel berdasarkan sifat. Kemudian yang kedua berdasarkan kedudukan. Yang ketiga berdasarkan skala. Yang keempat berdasarkan kemungkinan manipulasi. Yang kelima berdasarkan alat pengumpulan data. Dan yang keenam berdasarkan penampilan yang diukur. Silakan diamati bagan yang ada di depan kalian ini. Ini penggolongan variabel ya, saya buat dalam bentuk peta konsep supaya lebih mudah memahami. Yang berwarna kuning ini penggolongan variabel berdasarkan kriterianya. Ada yang berdasarkan sifat, kedudukan, skala, kemungkinan manipulasi, alat ukur, pengumpulan data, dan keterampilan yang diukur. Kita lihat satu-satu. Penggolongan variabel berdasarkan sifat terbagi menjadi 3. Ada variabel yang kategori, kemudian diskrit, dan juga kontinum. Kemudian penggolongan variabel berdasarkan kedudukan ada 2, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau tergayut atau dependen. Kemudian penggolongan variabel berdasarkan skala terbagi menjadi 4. Ada variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Lalu penggolongan variabel berdasarkan kemungkinan manipulasi ada 2, yaitu variabel aktif dan variabel organismik. Kemudian penggolongan variabel berdasarkan alat ukur pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu variabel faktual dan variabel konsep. Dan yang terakhir, penggolongan variabel berdasarkan penampilan yang diukur juga terbagi menjadi 2, yaitu variabel performansi maksimal dan yang kedua variabel performansi tipikal. Nanti kita akan bahas semuanya satu per satu. Yang pertama, penggolongan variabel berdasarkan sifat terbagi menjadi 3. Ada variabel kategori, variabel diskrit, dan variabel kontinum. Kalau yang variabel kategori ini dapat diklasifikasikan secara pilah. Contohnya, untuk status perkawinan bisa dipilah menjadi single, menikah, janda atau duda, dan lain-lain. Kemudian variabel diskrit. Variabel diskrit ini datanya dikumpulkan dengan cara membilang dan ukuran satuannya utuh. Contohnya jumlah anak. Jumlah anak kalau 1 ya 1. Nggak mungkin kan jumlah anak itu 1,5 gitu ya. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk misalnya dalam satu RT ada 400 penduduk. Nggak mungkin 400,5. 5 itu siapa? Nggak mungkin ya. Jadi kalau variabel diskrit itu datanya dikumpulkan dengan cara membilang atau menjumlah, tetapi ukuran satuannya utuh, nggak pakai koma-komaan gitu. Kemudian yang ketiga, variabel kontinum. Nah, ini datanya terdapat dalam suatu kontinum karena merupakan hasil dari proses mengukur. Contohnya, tipe kepemimpinan, kualitas mengajar, penguasaan materi, dan lain-lain. Jadi diingat ya, perbedaan antara variabel diskrit dengan kontinum. Kalau variabel diskrit itu diperoleh datanya dengan cara membilang, kemudian satuannya itu utuh. Tapi kalau yang kontinum itu datanya diperoleh dari hasil proses mengukur. Nah, kalau yang variabel kontinum ini, dia mungkin atau bisa berupa bilangan pecahan. Misalnya, untuk penguasaan materi, kita bisa berikan poin misalnya 8,5 kayak gitu. Tapi kalau yang jumlah anak, jumlah provinsi, jumlah siswa itu harus benar-benar bilangan utuh atau bilangan bulat. Nggak bisa kita menyatakan bahwa jumlah siswa TBI, jumlah siswa biologi 24,5. Nah, nggak bisa kan ya, karena manusia kan tidak bisa dibuat sebagai pecahan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, penggolongan variabel berdasarkan kedudukan terbagi menjadi 2, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau tergayut atau dependen. Nah, variabel ini yang sering digunakan dalam penelitian, baik penelitian S1, S2, ataupun penelitian karya tulis ilmiah. Jadi, variabel ini yang sering digunakan dan variabel ini terlihat di dalam judul penelitian. Kita bahas satu-satu ya. Variabel bebas atau independen. Ini adalah variabel yang nilainya, yang keberadaannya mempengaruhi
atau menjadi sebab atau mengakibatkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependent atau terikat. Banyak banget buat taunya, iya memang seperti itu. Kemudian untuk yang variabel terikat atau dependent atau orang biasa juga menyebutnya sebagai variabel tergayut. Variabel terikat ini adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Jadi variabel bebas dan variabel terikat ini saling berhubungan erat. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Umumnya, kedua variabel ini disimbolkan dengan variabel X dan variabel Y. Variabel X itu untuk variabel yang bebas atau independen, sedangkan untuk variabel Y itu simbol untuk variabel terikat atau variabel dependen. Ini contohnya ya, tadi Ibu ada menyampaikan bahwa kedua variabel bebas dan variabel terikat ini dapat terlihat di judul penelitian. Mari kita lihat sama-sama. Di judul yang pertama, Utilizing English Speech Videos on YouTube to Improve Speaking Skill Ability. Ini bisa kita lihat, bisa kita tentukan karena sangat jelas terpampang ya. Variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhi ini adalah English Speech Videos on YouTube. Ini variabel bebasnya. Kenapa jadi ini variabel bebasnya? Karena yang video di YouTube ini bisa mempengaruhi speaking skill ability-nya. Maka speaking skill ability ini adalah variabel terikatnya, variabel dependent. Karena speaking skill ability dipengaruhi oleh penggunaan English speech videos on YouTube. Maksudnya peningkatannya ya, peningkatan speaking skill ability-nya. Ini ketinggalan nih, harusnya ada improve speaking skill ability-nya. Nanti ditambahkan sendiri ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini ada judul penelitian. Judulnya pengaruh pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMK 2 Pangkalan Bun. Di sini juga jelas terlihat bahwa variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen ini adalah pemanfaatan lingkungan alam sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Berarti sudah jelas ya variabel terikatnya itu apa? Maka variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Jadi, hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Apakah bisa dipahami? Penggolongan variabel berdasarkan kedudukan sebenarnya ada selain yang variabel bebas dan variabel terikat tadi. Tetapi variabel-variabel ini sering diabaikan atau tidak digunakan. Yang pertama ada variabel moderator, kemudian ada variabel kontrol, yang ketiga variabel acak atau rambang, dan yang keempat variabel intervening atau laten. Yang pertama variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, baik memperkuat maupun memperlemah, hubungan antara variabel independen dengan dependen. Ibaratnya variabel moderator ini adalah orang ketiga, penghubung atau maklar di antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi bisa kita sebut juga sebagai perantara ya, maklar tadi kan perantara. Ini contohnya metode mengajar berhubungan dengan hasil belajar dengan tingkat yang berbeda. Ada guru yang mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kenapa jadi bisa menimbulkan hasil belajar yang berbeda? Bisa aja ketika gurunya itu laki-laki, kemudian pembawanya itu lebih enjoy, lebih santai, siswa juga lebih enak belajarnya, lebih gampang menerima materinya. Jadinya hasil belajar mereka juga lebih baik dibandingkan misalnya ada guru yang perempuan, gurunya udah senior, udah killer gitu ya, kalau ngajar pegang, jadinya siswanya nggak paham. Nah itu juga sebenarnya mempengaruhi, tapi sering diabaikan sih. Kadang ketika penelitian dia tidak memandang gurunya tuh kayak gimana karakteristiknya, apakah dia humble ataupun kaku kayak gitu, jadi sering diabaikan.
Kemudian untuk misalnya dosen, kalian ketika diajar dosen yang senior, killer, galak itu kan juga pasti apa ya, kalau ibu dulu pas ngerasain sih diajar sama profesor gitu ya, profesornya udah sepuh, kerjanya marah-marah gitu, jadi ketika masuk kelasnya tuh tegang, akhirnya materi itu ya masuk sih masuk, cuman nggak enjoy gitu belajarnya. Dan untuk hasil belajarnya ya karena dulu saya nggak mau ketemu sama beliau lagi, akhirnya ya harus tetap belajar dengan baik supaya lulus biar nggak ketemu sama beliau lagi. Karena kalau saya nggak lulus saya bakalan ketemu beliau lagi gitu sih motivasinya. Beda ketika diajar oleh seorang profesor juga, tapi profesornya itu humble banget, ramah, dan beliau suka bercanda. Tapi bercandanya ini ya, untuk menyarankan suasana saat mengajar. Ya kita have fun gitu loh belajarnya. Dan hasil belajar saya dan teman-teman juga rata-rata nilainya maksimal gitu. Jadi pembawaan guru dalam mengajar, jenis kelamin guru dalam mengajar, mungkin guru yang laki-laki, guru yang perempuan, guru yang tua, guru yang muda itu mempengaruhi hubungan antara misalnya metode belajar yang digunakan dan juga hasil belajar yang dicapai. Selanjutnya variabel kontrol. Kalau kalian melakukan eksperimen research, ini pasti akan menggunakan variabel kontrol, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang penelitian biologi ya. Jadi variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan oleh peneliti, dikontrol, dibuat konstan sehingga tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Kalau yang moderator tadi dia bisa mempengaruhi baik memperkuat atau memperlemah, kalau variabel kontrol ini variabel yang benar-benar dikontrol, dijaga supaya tidak mempengaruhi hubungan yang terjadi antara variabel dependen dan variabel yang independen. Contohnya gini, di sini Bu tuliskan metode mengajar dan usia berhubungan dengan hasil belajar. Gini, cara mengajar, misalnya cara mengajar, gaya-gaya mengajar dosen, diterapkan ke anak-anak usia SD atau bahkan TK. Kira-kira ngerti nggak anak TK-nya? Disuruh presentasi gitu, disuruh nyari paper, nyari jurnal, disuruh bikin presentasi. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Ya karena beda. Gaya mengajar yang harusnya yang dilakukan itu harusnya dilakukan untuk mahasiswa, ternyata dibawa ke anak TK ya nggak paham. Bukan tidak sesuai dengan kemampuan tingkat berpikirnya gitu. Maka kalau dalam penelitian ya harus dikontrol. Contohnya gini, misalnya kalian penelitian eksperimen di sekolah, kalian pakai 2 kelas ya, pakai 2 kelas, ada kelas A dan kelas B. Materinya sama. Ini kalian mau membandingkan hasil belajar dengan menggunakan metode yang berbeda. Variabel bebasnya misalnya metode pembelajaran atau model pembelajaran problem solving. Kemudian variabel terikatnya atau dependennya adalah hasil belajar. Jadi kalian pengen tahu apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar siswa bla 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 materi bla bla bla. Sudah dapat ya variabel dependen sama independennya. Nah, sekarang kalian harus menentukan variabel kontrolnya supaya tidak mengganggu hubungan di antara kedua variabel tadi. Maka kalau risetnya seperti itu, variabel kontrolnya yang pertama adalah materi. Materinya harus sama antara kelas yang A dengan kelas yang B. Satu ya, materinya harus sama. Kemudian gurunya. Gurunya harus sama yang ngajar. Kenapa? Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa cara guru mengajar, pembawaan guru mengajar itu bisa mempengaruhi hasil belajar ya. Jadi harus sama. Kalau yang ngajar di kelas A itu gurunya humble, maka yang di kelas B juga harus humble. Itu salah satu variabel kontrol. Kalau di bidang penelitian biologi, misalnya kalian eksperimen pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan kecambah, ya. Berarti variabel bebasnya adalah pupuk, pemberian pupuk, dosisnya. Kemudian variabel terikatnya atau variabel dependennya adalah pertumbuhan kecambah. Lalu kalian tentukan variabel kontrolnya.
Harus ditentukan nih, pokoknya sama perlakuannya. Misalnya dosisnya di hari pertama dosis pupuknya sekian gram, hari kedua pupuknya sekian gram, kayak gitu. Oh bukan, maaf, keliru. Bukan dosis pupuknya, tapi dosis airnya. Kan tadi pupuknya itu kan variabel bebas ya. Berarti yang menjadi variabel kontrolnya adalah dosis air yang diberikan untuk menyiram si kecambah tadi. Jadi harus sama dua perlakuan. Misalnya 2 hari, hari pertama dikasih air dosisnya sekian mililiter, kemudian hari kedua dosis air yang diberikan sekian mililiter, tapi sama gitu kecambahnya, misalnya ada 2 kecambah tadi. Kemudian jenis tanah yang digunakan, misalnya harus sama-sama menggunakan tanah yang pupuk, jangan satunya tanah pupuk terus satunya tanah liat kayak gitu, jangan, jadi harus sama. Lalu bibit yang dikecambahkan harus sama juga. Misalnya kalian mau mengecambahkan kacang hijau ya harus sama-sama kacang hijau. Jangan pot yang pertama kacang hijau terus pot yang kedua kacang kedelai, kan beda gitu. Jadi itu ya, variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan oleh peneliti. Kita yang kontrol dan harus sama. Karena tujuannya adalah agar tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selanjutnya variabel acak atau rambang. Variabel acak atau rambang ini adalah variabel yang pengaruhnya tidak terlalu menentukan sehingga dapat diabaikan pada sampel yang diambil secara acak. Lalu yang terakhir, variabel intervening. Variabel intervening ini adalah variabel bebas yang dapat dikaji secara teoretik tetapi tidak dapat diobservasi. Jadi variabel ini juga disebut sebagai variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Karena dia berada di antara, maka hubungan antara variabel independen dan dependen itu tidak langsung. Artinya variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Dia semacam orang ketiga juga seperti variabel moderator. Contohnya, ini diantara hubungan antara kehadiran guru dan prestasi belajar terdapat variabel intervening berupa keaktifan belajar siswa. Jadi, hadir atau tidaknya guru ini tidak berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar siswa, karena yang namanya siswa itu beda-beda ya. Ada yang gurunya tidak hadir, tidak masuk kelas, tapi dia tetap aktif belajar, dia tetap belajar mandiri, ada. Tapi ada juga siswa yang kalau gurunya nggak hadir, dia malah mainan, malah main handphone, atau dia malah nongkrong ke kantin gitu. Berarti kan itu juga mempengaruhi hasil belajarnya seperti apa. Jelas, untuk siswa yang aktif belajar mandiri, meskipun gurunya tidak hadir, ya hasil belajarnya tetap bagus dibandingkan dengan siswa yang tidak aktif belajar. Ya, ada juga guru yang males datang gitu ya, atau mungkin sering nggak masuk karena ada kesibukan, misalnya sibuk penelitian atau apa kayak gitu. Jadinya sering nggak bisa masuk kelas, akhirnya kelasnya sering kosong. Kalau sudah kayak gitu, tergantung siswanya aja lagi gimana keaktifannya. Kalau dia memang niat belajar, mau pinter, ya dia harus bisa aktif belajar sendiri supaya hasil belajarnya bagus. Gitu ya. Itu variabel intervening. Dia tidak dapat diobservasi. Berikutnya penggolongan variabel berdasarkan skala. Ada 4 ya. Ada variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Ini kalian harus benar-benar paham bedanya apa. Yang pertama, variabel nominal. Di dalam variabel nominal, perbedaan nilainya ini tidak mempunyai makna apapun, karena hanya sebagai tanda atau sebagai simbol. Contohnya, jenis kelamin. Jenis kelamin kita beri skor 1 atau kita beri simbol angka 1 itu berarti laki-laki. Kemudian angka 2 itu berarti perempuan. Jadi angka 1 dan angka 2 ini hanya simbol bahwa 1 itu laki-laki, kemudian angka 2 itu perempuan. Nggak bisa dijumlahin 1 tambah 2, 3, nggak bisa. Karena tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dioperasionalkan ya untuk variabel nominal.
Contoh lainnya misalnya apa ya? Kalian pernah ke bank bikin buku tabungan? Kalau kalian pernah ke bank bikin tabungan kan pasti ada tuh ngisi formulir. Nah, di situ ada pilihan agama. Agama 1 Islam, 2 Kristen Protestan, 3 Kristen Katolik, terus misalnya 4 Hindu dan lain-lain. Karena kalian Islam, maka kalian milih yang angka 1. Jadi cuman simbol gitu. Kemudian apalagi ya? Jenis kelamin udah, warna kulit, bisa juga warna kulit. Yang pertama, angka 1, putih. Angka 2, kuning langsat. Angka 3, sawo matang. Yang keempat, hitam. Ya, kalian tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan warna kulit kalian. Itu ya, itu untuk variabel yang nominal. Kemudian variabel ordinal. Variabel ordinal ini skornya dimaksudkan untuk mengurutkan bahwa suatu objek lebih dari yang lain dalam variabel yang diukur atau bertingkat, ada grade-nya. Jadi biasanya ada ini sih, contoh lain dari yang Ibu tuliskan di sini. Misalnya apa ya? Tingkat kebersihan kampus, atau kalau kalian sering ngisi angket pasti sering nih ngisi angket terus ada skala sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, dia bentuknya grade kayak gitu. Jadi misalnya angka 1 itu simbol untuk sangat setuju, kemudian angka 2 untuk setuju, lalu angka 3 untuk tidak setuju, dan angka 4 untuk sangat tidak setuju gitu. Kemudian variabel interval. Variabel interval ini adalah variabel yang mempunyai skala interval yang sama dan data dapat dijumlahkan. Oh ya, Ibu tadi lupa menyampaikan. Data pada variabel nominal dan ordinal ini tidak bisa dilakukan operasi matematika karena hanya sebuah simbol gitu ya. Sebuah simbol kemudian menunjukkan tingkatan atau stratifikasi. Tapi kalau yang variabel interval dan variabel rasio ini datanya bisa dilakukan operasi matematika, bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, pokoknya bisa dilakukan perhitungan matematika. Contohnya, untuk yang variabel interval tadi, contohnya ada 3 orang yang memperoleh skor motivasi belajar masing-masing 20, 30, dan 40. Selisih di antara 3 skor itu kan masing-masing 10, ya kan? Tapi tidak berarti bahwa selisih kadar motivasi belajar ketiganya ini sama. Karena motivasi belajar hanya dapat diurutkan, tapi tidak dapat dijumlahkan. Jadi cuma diurutin aja 20, 30, 40. Gitu. Kemudian yang variabel rasio. Variabel rasio ini juga dapat dilakukan operasional matematika ya. Dan dia mempunyai nilai 0 absolut atau 0 mutlak. Contohnya, berat 0 kilo berarti keadaan tidak ada berat sama sekali. Berat 0 kilo itu sama beratnya dengan berat 0 ton, 0 ons, dan lain-lain. Kalau kalian nih ujian dapat nilai 0, ya berarti tidak ada nilai sama sekali, 0, kosong sama sekali. Gitu. Selanjutnya penggolongan variabel berdasarkan kemungkinan manipulasi. Terbagi menjadi 2, ada variabel aktif atau perlakuan dan variabel organismik atau atribut. Variabel aktif atau perlakuan ini dapat dimanipulasi, dapat diutak-atik, dapat disetting. Contohnya jenis pupuk. Ini penelitian misalnya pengaruh pemberian pupuk NPK tadi terhadap pertumbuhan kecambah. Jadi jenis pupuknya bisa dimanipulasi, bisa disetting. Misalnya dosisnya sekian untuk hari ini, untuk besoknya dosisnya sekian lagi, seperti itu. Kemudian untuk bentuk tes juga. Bentuk tes itu kan bisa terserah yang memberikan tes. Mau tesnya bentuknya isian atau esai, mau tesnya bentuknya kuis, atau mau tesnya bentuknya pilihan ABC. Lalu untuk jenis tes juga bisa dimanipulasi, bisa dikondisikan. Bisa tes lisan maupun tes praktik maupun tes tertulis.
Sedangkan untuk variabel yang organismik atau atribut tadi, ini tidak bisa dimanipulasikan, tidak bisa disetting, tidak bisa dibuat-buat. Contohnya kecerdasan. Kecerdasan kan tidak bisa dibuat-buat ya, kalau memang kemampuannya atau IQ-nya segitu ya segitulah kemampuannya, nggak bisa lagi apa sih ibu bilang diedit, nggak bisa ya kecerdasan diedit, kecuali dia belajar dengan rajin gitu, kemudian kecerdasannya bisa meningkat kayak gitu. Kemudian motivasi juga seperti itu. Manusia itu kan banyak, ada yang memiliki motivasi tinggi, ada juga yang memiliki motivasi yang rendah. Ketika dalam sebuah pembelajaran, kemudian ada anak yang motivasi belajarnya rendah, kemudian juga anak yang motivasi belajarnya tinggi, ya sudah seperti itu. Mau gimana pun kita menjelaskannya, kalau anak itu motivasinya sudah rendah, dia nggak berminat, dia susah. Nggak bisa diapa-apain lagi, kecuali dia membangkitkan motivasinya untuk belajar, untuk memahami. Gitu ya. Makanya disebut tidak dapat dimanipulasikan, tidak dapat disetting, tidak dapat dibuat-buat atau alami. Berikutnya adalah penggolongan variabel berdasarkan alat ukur pengumpulan data. Ini terbagi menjadi dua. Ada variabel faktual dan variabel konsep atau konstruk. Kalau yang variabel faktual, ini alat ukurnya tidak perlu dibakukan karena kesalahan data bukan merupakan kesalahan alat ukurnya. Berarti ini alat ukurnya udah baku. Contohnya, responden tidak jujur mengisi data tentang variabel usia, maka kesalahan tidak terletak pada alat ukurnya. Misalnya saat ngisi kuesioner, memerlukan data usia. Sebenarnya usianya misalnya 25, tapi dia nulis usianya 20. Nah, berarti kan itu bukan kesalahan dari instrumennya atau alat ukurnya itu, tetapi ya dari respondennya yang nggak jujur. Ini sering terjadi sih di lapangan ketika penelitian. Makanya kalau penelitian dengan menggunakan kuesioner itu lebih baik kalau dikonfirmasi lagi dengan melakukan wawancara atau deep interview. Bagus lagi kalau dikonfirmasi lagi juga dengan melakukan observasi atau pengamatan. Jadi supaya benar-benar valid. Karena orang ngisi kuesioner itu kadang sembarangan, asal ngisi aja. Atau bahkan ada juga yang meniru teman, nyontek teman. Nah, makanya kalau kalian nanti riset menggunakan kuesioner, sebaiknya dikonfirmasi lagi, baik dengan melakukan wawancara maupun dengan pengamatan. Jadi triangulasi data. Kalau penelitian kualitatif itu kan nanti ada triangulasi data. Kemudian yang kedua, variabel konsep atau konstruk. Kalau yang variabel konsep ini, alat ukurnya harus dibakukan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pengumpulan data. Jadi ini ada ibu cerita di materi pertama ya. Alat ukur itu harus dibakukan atau diuji kevalidan dan kereliabilitasnya. Supaya benar, alat ukurnya benar, supaya data yang dikumpulkan juga benar. Contohnya ini, data motivasi belajar dapat menjadi salah karena butir-butir pernyataannya tidak mengukur apa yang seharusnya diukur atau tidak valid. Atau alat ukur motivasi belajar tidak memberikan hasil konsisten. Jadi ini, misalnya mau meneliti tentang motivasi belajar, tetapi butir-butir pernyataan dalam kuesioner nggak berkaitan dengan motivasi belajar. Ya berarti data penelitiannya nggak sesuai dong yang didapat, nggak sesuai sama tujuan penelitiannya, nggak sesuai sama fokus penelitiannya, akhirnya kan salah. Kalau datanya yang didapat itu salah, tidak sesuai, ya berarti harus ngambil data ulang. Karena alat ukurnya, instrumen tadi tidak valid, tidak baku. Makanya penting banget ya. Nanti kalau kalian mau penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, tolong deh divalidasi instrumennya. Supaya kalian juga nggak capek balik lagi kalau misalnya datanya salah. Validasi itu nggak susah kok, kalian tinggal konsul aja sama dosen pembimbing. Biasanya cukup sama dosen pembimbing atau bisa juga dosen pembimbing merekomendasikan ke dosen lainnya, mungkin dosen yang dianggap expert gitu ya di bidangnya, buat memvalidasi instrumen kalian. Jadi supaya nggak dua kali kerja, gitu ya. Yang terakhir, penggolongan variabel berdasarkan penampilan yang diukur. Terbagi menjadi dua. Ada variabel performansi maksimal atau maximum performance, kemudian ada variabel performansi tipikal.
Kalau yang variabel performansi maksimal atau maximum performance, ini dalam pengumpulan datanya, responden didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya. Alat ukurnya adalah tes. Kalau alat ukurnya tes, jelas dong kita harus do the best. Harus memberikan penampilan maksimal atau nilai terbaik gitu ya. Ini contohnya prestasi belajar, kreativitas, potensi akademik. Maka jelas alat ukurnya adalah kalau yang prestasi belajar berarti soal tes, baik itu tes potensi belajar ataupun tes seperti ulangan harian, kayak gitu ya. Kemudian kalau kreativitas, maka alat ukurnya ya tes kreativitas. Entah misalnya siswa diminta untuk menampilkan pertunjukan tari atau pertunjukan apa kayak gitu, atau siswa diminta untuk membuat hasta karya, itu kan tes kreativitas. Lalu kalau ini Bu, potensi akademik ya alat ukurnya tes potensi akademik. Pokoknya diminta untuk mengerjakan tes itu dengan sebaik-baiknya supaya dapat nilai maksimal. Beda ya kalau yang ini variabel performansi tipikal, ini dalam pengumpulan datanya responden ini tidak didorong untuk menunjukkan penampilan maksimalnya, tapi didorong untuk jujur. Dia alat ukurnya adalah non-test. Ini biasanya didapat datanya ini dengan wawancara, dengan observasi, dengan kuesioner, pokoknya selain tes ya. Contohnya penilaian terhadap kemampuan guru. Ketika kalian melakukan penilaian terhadap kemampuan guru, ini kan pasti yang diwawancarai adalah siswanya. Bisa jadi teman sejawat guru, sesama gurunya kalian wawancarai. Nanya sama siswanya, Dek, menurut kamu ini gurunya gimana? Gitu. Atau kalian wawancari kepala sekolahnya, wakasek bidang kurikulum, kayak gitu. Untuk menilai kemampuan guru itu seperti apa. Baik dari sudut pandang siswa, dari sudut pandang rekan sejawat, dari sudut pandang pimpinan. Gitu ya. Kemudian, tipe kepribadian. Kalau orang mau mengetahui tipe kepribadian seseorang itu kan nggak bisa kita suruh ngerjain soal terus kita tahu, oh ternyata kamu ini pribadinya gini ya, gitu ya, nggak bisa. Jadi ya cara mengetahuinya bisa dengan observasi, pengamatan, mengamati misalnya selama 1 minggu ngamatin satu orang itu, oh orang itu ternyata gini ya, ada sisi baiknya juga meskipun kadang dia tuh bla 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 kayak gitu. Lalu sikap terhadap mata kuliah statistika ini juga nggak bisa diangkakan. Terus Bu, gimana ngeliatinya? Kalau saya melihat sikap kalian terhadap mata kuliah statistik ya dengan cara melihat keaktifan kalian, gimana respon kalian saat ibu mengajar, gimana respon kalian kalau misalnya gercep, oh berarti ini anak motivasi belajarnya cukup tinggi, anaknya tuh rajin, terus tugasnya juga nggak pernah telat situ. Tapi kalau ada yang ngumpul kuisnya telat, oh berarti ini anak ini teledor, dia nggak disiplin, udah tahu ada tugas, tapi nggak cepet-cepet dikerjain, atau dia nggak tahu ada tugas karena dia nggak ngecek Google Classroom, nggak ngecek handphone. Gunain dong handphonenya dengan baik. Masa punya smartphone yang dipakai cuma buat buka Instagram, bikin TikTok, pakailah buat kuliah. Karena saya tidak akan memberitahukan ya, saya ada ngirim kuis ya, saya ada ngirim tugas ya, enggak. Jadi kalian aja rajin-rajin gitu, ngecek di Google Classroom-nya atau di WhatsApp grupnya atau di YouTube. Tapi tiba-tiba saya ada upload. Jadi pintar-pintar kalian lah memantau. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sumber pengumpulan data. Sumber pengumpulan data ini bisa dari populasi dan juga bisa dari sampel. Masih ingat ya bedanya populasi dan sampel itu apa? Kalau populasi itu secara keseluruhan, jumlah secara keseluruhan, seluruh objek yang memiliki karakteristik yang sama, misalnya mahasiswa jurusan biologi 2019, berarti mereka sama-sama mahasiswa biologi 2019. Kalau misalnya Bu, dari 25 orang itu ada satu mahasiswa jurusan TBI. Oh, berarti mahasiswa TBI bukan bagian dari populasi mahasiswa jurusan biologi 2019. Karena beda karakteristiknya, beda jurusannya. Lalu sampel ini bagian dari populasi atau bisa kita sebut sebagai contoh. Kalau misalnya populasinya ada 25 orang, terus kita ambil 20 orang, maka 20 orang itu adalah sampelnya atau contohnya. Di dalam penelitian di bidang sosial, pendidikan, dan di bidang biologi murni atau kimia murni atau fisika murni,
ini ada perbedaan persepsi tentang populasi dan sampel ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman istilahnya sedikit berbeda. Kalau di dalam penelitian sains, populasi dan sampel itu adalah objek yang akan diberi perlakuan pengukuran untuk pengumpulan data. Objeknya ini biasanya kalau anak biologi ini bisa berupa hewan, tumbuhan, ataupun bakteri. Kalau yang penelitian biologi murni, tapi kalau yang penelitian pendidikan, penelitian sosial, maka yang menjadi objek yang akan diambil datanya ini adalah responden. Respondennya ini ya manusia ya, karena responden yang bisa dimintai datanya, bisa diwawancarai, bisa diobservasi, gitu. Jadi memang ada perbedaan, tapi intinya sama aja, sama-sama menjadi sumber data dalam penelitian, baik dalam penelitian sosial, pendidikan, maupun penelitian sains murni. Dalam pengumpulan data, di penelitian sosial dan pendidikan, data itu dikumpulkan dari variabel yang dimiliki oleh responden. Jelas, respondennya harus berasal dari populasi yang sama, harus punya karakteristik yang sama. Variabelnya itu ya bisa dilihat dari objek-objek penelitian yang ada di dalam populasi itu. Misalnya, respondennya ini adalah mahasiswa TBI angkatan 2019. Populasinya kan semua kelas ya, kelas A, B, C, D. Kemudian diambil sampel misalnya kelas A dengan kelas B. Lalu dilihat, misalnya ditentukan variabelnya apa. Variabelnya bisa jenis kelamin, karena kan kalian beda-beda, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian usia, bisa juga, kalian kan umurnya pasti beda-beda ya, ada yang 20, 19, dan lain-lain. Pokoknya bisa dilihat dan bisa ditentukan variabelnya yang membedakan di antara kalian itu apa. Kalau di penelitian yang sains, data itu dikumpulkan dari apa yang akan diamati di suatu objek itu. Misalnya kalau tumbuhan, dia kan populasinya harus sama nih. Seperti halnya dengan manusia, dengan responden. Kalau misalnya tumbuhan, misalnya dia harus sama-sama pohon. Berarti populasinya seluruh pohon di lingkungan tarbiyah, misalnya seperti itu. Kemudian sampelnya ya berarti pohon-pohon yang ada di dalam plot penelitian. Kalau misalnya mau penelitian tentang hewan, Bu, bisa aja. Misalnya mau meneliti tentang insekta terbang atau serangga terbang, ya berarti populasinya adalah semua hewan yang terbang. Serangga terbang ya, bisa kupu-kupu, bisa capung, kayak gitu. Terus Bu, untuk sampelnya gimana? Ya sampelnya adalah hewan-hewan yang ditemukan di bukan plot penelitian ya, karena kalau hewan kan nggak bisa dibikin plot, tapi biasanya sistem zonasi di zona 1 atau di stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, seperti itu. Nah, ini contoh pengumpulan data dalam penelitian biologi. Ya, contoh yang pertama, ini yang tadi ya, populasi peneliti adalah seluruh tegakan atau seluruh pohon di lingkungan Fakultas Tarbiyah, maka sampelnya adalah tegakan yang ditemukan di dalam plot penelitian. Kemudian contoh yang kedua, populasi penelitiannya adalah seluruh ibu hamil di Kelurahan Kebun Bunga, maka sampelnya adalah sebagian ibu hamil di Kelurahan Kebun Bunga atau ibu hamil yang usia kehamilannya memasuki trimester ketiga dan lain-lain. Selanjutnya, responden penelitian dalam penelitian sosial dan pendidikan. Responden ini dapat berupa manusia selaku pelaku pendidikan, tapi juga bisa berupa hasil karya manusia selaku pelaku pendidikan. Ini contohnya ada dua. Yang pertama, objek penelitian berupa manusia pelaku pendidikan. Objeknya bisa berupa siswa, guru, karyawan, kepala sekolah, orang tua wali, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, objek penelitian berupa hasil karya manusia yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti kurikulum, media pengajaran, metode mengajar, kemudian LKS. Nah, itu merupakan hasil karya manusia. Ini ada beberapa contoh variabel dalam penelitian pendidikan. Yang pertama dari objek berupa siswa, variabelnya bisa berupa usia, agama, jenis kelamin, suku bangsa, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian dari objek guru, bisa jenis kelamin, lama mengajar, penghasilannya berapa, jabatan fungsionalnya
fungsionalnya apa, pendidikannya apa, statusnya apa, apakah PNS, apakah guru honor, kayak gitu. Kemudian kalau objeknya berupa kepala sekolah, variabelnya bisa jenis kelamin, karena kepala sekolah kan juga bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kemudian pendidikan, karena kepala sekolah ini pendidikan terakhirnya beda-beda, ada yang S1, ada yang S2. Kemudian pengalaman memimpinnya, ini juga bervariasi, ada yang sudah misalnya 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan ada yang baru 5 tahun. Jadi beda-beda. Dan yang keempat, ketika objeknya berupa orang tua. Kalau objeknya berupa orang tua, maka variabelnya bisa berupa usia, kemudian agamanya apa, lalu berasal dari suku apa, pola pengasuhan anaknya seperti apa. Ini ada contoh-contoh variabel dalam penelitian pendidikan. Masih banyak lagi, silakan kalian explore lagi ya untuk contoh-contoh variabel dalam penelitian pendidikan. Berikutnya adalah contoh variabel dalam penelitian biologi. Misalnya, ketika objeknya atau objek penelitiannya adalah tumbuhan, maka variabelnya bisa berupa diameter batang, ini diukur ya kalau diameter. Kemudian lebar kanopi juga diukur. Kalau percabangan batang ini nggak diukur tapi diamati. Ini juga bisa dibedakan karena tipe percabangan batang itu ada simpodial dan monopodial. Kemudian bentuk daun ini juga nggak bisa diukur ya, tapi bisa diamati karena bentuk daun itu macam-macam. Ada yang menjari, kemudian ada yang membulat, ada yang meruncing dan lain-lain. Lalu tinggi tumbuhan. Kalau tinggi tumbuhan ini diukur, biasanya pakai alat namanya klinometer. Kemudian habitus tumbuhan ini juga bisa dijadikan variabel meskipun tidak dihitung karena dia memiliki variasi ya. Ada yang habitus tumbuhannya berupa perdu, ada berupa pohon, semak, dan lain-lain. Kalau objeknya hewan, variabelnya apa? Ya macam-macam, bisa ukuran tubuhnya, tapi ini spesiesnya sama ya, dan berasal dari populasi yang sama. Misalnya sama-sama sapi gitu, berarti kan sapinya harus sama. Terus warnanya, kalau warna ini bisa beda-beda sih, meskipun sapinya jenis sapi Bali, ada yang warnanya orange gelap, ada juga yang orange-nya agak terang. Nah, ini maka merupakan sebuah variabel. Oke, selanjutnya adalah tugas individu. Tugasnya adalah mencari contoh variabel yang ada pada satu judul penelitian. Jadi kalian itu mencari atau membuat satu judul penelitian, kemudian kalian tentukan variabel bebas dan terikatnya. Ini khusus untuk variabel bebas dan terikat. Jadi nggak usah menentukan yang variabel nominal, kemudian ada variabel performasi, nggak usah. Ini tugasnya mencari contoh variabel dependent dan independen, atau mencari contoh variabel bebas dan variabel terikat pada satu saja judul penelitian. Silakan dikerjakan ya, jangan sampai telat ngumpul tugasnya. Kumpul di Google Classroom. Oke, kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di diskusi baik di Google Classroom ataupun di WhatsApp Group. Terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.